Selamat datang, semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita berjumpa lagi di kelas 6. Hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 1 pada pembelajaran yang kelima. Ini adalah daftar materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, pemanfaatan kondisi geografis negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, pembuatan patung. Yang terakhir, evaluasi. Kita mulai dengan pendahuluan. Tujuan pembelajaran ada 4. Yang pertama, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kondisi geografisnya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang selanjutnya, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Nomor 3, setelah melakukan uji coba dengan bahan patung, siswa mampu menemukan cara membuat patung dengan tepat. Yang terakhir, nomor 4, dengan menggunakan bahan tanah liat, lilin malam atau adonan, siswa mampu mencoba membuat patung dengan lebih terampil. Untuk memulai pembelajaran, Bapak ingatkan bahwa di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas negara-negara yang ada di Asia Tenggara atau ASEAN. Nah, hari ini kita akan menyimak bagaimana pemanfaatan kondisi geografis negara-negara di ASEAN. Mengingat negara-negara ASEAN sebagian besar beriklim tropis. Nah, jadi silakan kalian simak nanti ya penjelasannya. Pemanfaatan kondisi geografis negara di Asia Tenggara. Simak dengan baik. Yang pertama kita bahas negara kita, Indonesia. Bagaimana pemanfaatan kondisi geografisnya? Kita lihat dataran rendah atau daratan rendah yang luas, terutama di Indonesia bagian barat. Jadi dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan perkebunan yang menghasilkan padi, sayuran, dan karet. Yang kedua, potensi hutannya menghasilkan rotan dan kayu jati yang dimanfaatkan untuk mebel. Daerah perairan dimanfaatkan untuk diambil hasil lautnya seperti ikan, rumput laut, dan garam. Ada juga pantai dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Indonesia juga menyimpan banyak sumber daya alam lainnya, misalnya tambang, hasil tambang, batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Jadi seperti itu pemanfaatan kondisi geografis di Indonesia. Kita lihat Malaysia. Jadi sebagian kondisi geografis Malaysia merupakan hutan yang luas. Nah, sehingga dia menghasilkan kayu dari hasil hutannya yang menjadi komoditas ekspor. Yang selanjutnya, sepanjang pantai barat dari Perak hingga Negeri Sembilan dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan seperti kilang minyak di Kuala Terengganu dan timah di Perak. Malaysia juga memiliki perkebunan yang luas yang menghasilkan karet. Hal ini menjadikan Malaysia sebagai penghasil karet terbesar di dunia. Yang selanjutnya, Singapura. Singapura juga terletak atau memiliki iklim tropis karena berada di daerah dekat Khatulistiwa. Jadi, kondisi geografis Singapura menyebabkan negara tersebut tidak memiliki banyak sumber daya alam. Kenapa? Karena Singapura ini sangat kecil, walaupun beriklim tropis. Kemudian, usaha pertanian dilakukan secara hidroponik, karena sebagian besar lahannya digunakan untuk bangunan. Mengingat negara ini negara yang kecil. Kemudian, beberapa wilayah dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas. Walaupun merupakan negara kecil, ya, tapi Singapura adalah negara yang sangat maju di Asia Tenggara.
dia memiliki industri yang sangat maju. Kita lihat yang berikutnya. Thailand, bagaimana pemanfaatan sumber daya alamnya atau pemanfaatan kondisi geografisnya. Di sepanjang sungai Chao Phraya banyak dilakukan kegiatan pertanian. Hasil pertanian terbesar adalah padi. Jadi Thailand ini adalah lumbung padi utama di Asia Tenggara, mengalahkan Indonesia. Hasil pertambangan seperti timah, timbal, seng, mangan banyak dijumpai di semenanjung Thailand. Sungai Mekong, Sungai Chao Phraya, Selat Malaka, dan Teluk Siam dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan penangkapan ikan. Lanjut Filipina. Masyarakat memanfaatkan dataran rendah sebagai lahan pertanian dan perkebunan, jadi sama dengan Indonesia. Hasil pertaniannya antara lain jagung, padi, ketela pohon, tebu, dan tembakau. Hasil perkebunannya antara lain karet, kelapa, dan kayu, merupakan komoditas ekspor terbesar di Filipina. Wilayah Pulau Luzon dimanfaatkan sebagai pertambangan emas. Selanjutnya kita lihat Laos. Dataran rendah Vientiane dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi, jagung, dan tembakau. Sungai Mekong sebagai sumber perikanan yang menghasilkan ikan karper dan ikan perch. Yang nomor 7, Brunei Darussalam. Sebagian besar bentang alam Brunei Darussalam menyimpan minyak bumi dan gas alam yang menyumbang 40% pendapatan negara. Kemudian nomor 2, minyak bumi dan gas alam terbesar di wilayah Miri dan Kuala Belair. Nomor 3, dataran rendah dimanfaatkan penduduk sebagai lahan pertanian yang menghasilkan padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Selanjutnya Myanmar. Beberapa wilayah di Myanmar menghasilkan sumber daya yang beragam. Lembah Sungai Sitang menghasilkan tembakau. Ratusan menghasilkan teh, pantai Arakan Yoma banyak menghasilkan sayuran. Wilayah Tenasserim dimanfaatkan untuk wilayah pertambangan yang menghasilkan timah. Selanjutnya Vietnam. Kota Ho Chi Minh menjadi pusat industri utama di Vietnam. Industri yang berkembang antara lain industri pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. Sebagian daratan rendah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang menghasilkan buah, sayuran, jagung, ubi jalar, dan kopi. Hutan utama di Vietnam menghasilkan kayu jati, rotan sebagai bahan baku mebel. Selanjutnya Kamboja. Kamboja memiliki Danau Tonle Sap yang merupakan penghasil ikan tawar utama di kawasan Asia Tenggara. Daerah di sekitar Sungai Mekong dan Danau Tonle sangat subur sehingga dimanfaatkan penduduk untuk pertanian padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Kamboja juga menghasilkan karet dan tembakau dari hasil perkebunan. Nah, sebagai latihan, jadi buatlah diagram Venn pemanfaatan sumber daya alam di ASEAN. Pilih 2 negara. Ya. Kemudian buat diagram Venn. Kita lihat contoh. Nah, jadi seperti itu. Yang di tengah adalah persamaan dari 2 negara tersebut. Di sini dipilih Indonesia dan Singapura. Jadi persamaannya antara Indonesia dan Singapura beriklim tropis. Nah, bedanya seperti ini. Kalau Indonesia kaya sumber daya alam, sedangkan Singapura sumber daya alamnya sedikit karena wilayahnya kecil. Kemudian kalau Indonesia, pertanian di lahan terbuka karena lahan yang luas. Dataran rendah juga luas, dataran tinggi juga luas. Kalau beda dengan Singapura, pertaniannya hidroponik. Ya, pertanian memanfaatkan air karena kekurangan lahan atau kurangnya lahan. Kebanyakan di sana adalah industri. Ya, silakan dibuat diagram Venn-nya sebagus mungkin. Ya, ingat yang di tengah adalah persamaan, sedangkan yang di luarnya itu adalah perbedaan.
Kita lanjut. Lihat lagi ya, ini diagram pen yang harus dibuat. Silahkan pilih negara yang kalian inginkan. Sekarang ke materi berikutnya, pembuatan patung. Nah, seperti ini latihannya. Jadi, hutan tropis di sebagian besar wilayah Asia Tenggara menghasilkan kayu yang sangat bermanfaat bagi penduduknya. Ya, namanya saja iklim tropis seperti sangat subur. Sebagian dari mereka memanfaatkan kayu untuk dibuat patung. Contohnya di Indonesia, patung Nusantara banyak diminati masyarakat dunia. Pada pembelajaran 2, kamu sudah berdiskusi dan membuat patung sederhana. Ambillah bahan patungmu. Kali ini kamu akan membuat patung dengan model sederhana yang lain. Diskusikan patung yang telah kamu buat dengan teman. Ya, cara berdiskusinya silahkan kirim ke grup kelasnya. Nanti kan temannya menyimak, ya, mendengarkan, nanti dikomentari di WhatsApp atau Telegramnya, grup kelas.